Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan dan kebutuhan dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Vika Nikorea, absen 35. Perkenalkan, nama saya Damalia, absen 5. Saya Muhammad Bilal Azmi, absen 22. Saya Fadil Fadil, absen 9. Saya Novel Hafiz Mata Pratama dari absen 25. Saya Aditya dari absen 1. Selamat menonton. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia. Kebutuhan yang tidak terbatas, setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tak terbatas. Jika setiap orang diminta untuk membuat sebuah daftar kebutuhan itu akan sangat banyak, bahkan hampir tak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas pada dasarnya bukan masalah, namun akan menjadi masalah ketika kebutuhan yang tidak terbatas itu bertemu dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis-jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat intensitasnya, subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Berdasarkan tingkat intensitas atau keharusan pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan primer sering disebut sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Kebutuhan primer ada 3, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu, tas, dan peralatan untuk bekerja. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat manusia, mewah. Umumnya tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial atau aktualisasi diri seseorang. Kebutuhan mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Sebagai contoh, penggunaan mobil mewah, transportasi, dan pesawat. B. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Jenis kebutuhan menurut subjek dibedakan menjadi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian. Di lain pihak, guru membutuhkan alat peraga, buku referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. 2. Kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga dengan kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya, air bersih, dan jaringan listrik. C. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. 2. Kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. D. Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Jenis kebutuhan ini digolongkan berdasarkan sasaran alat pemenuhan kebutuhan yang digunakan. Dalam hal ini, terdapat alat pemenuhan kebutuhan jasmani dan alat pemenuhan kebutuhan rohani. 1. Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seorang. Contohnya, agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan. B. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan jasa. Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai bentuk fisik. Di lain pihak, jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. 1. Jenis-jenis barang. Barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperoleh kepentingan barang dalam kehidupan manusia, cara penggunaan, cara pengerjaan, serta menurut bentuk dan sifat. A. Berdasarkan cara memperoleh. Barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. 1. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya baju, komputer, dan sepatu. Yang kedua ada barang non-ekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Barang-barang ini biasanya tersedia di alam. Contohnya sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, dan udara. B. Berdasarkan kepentingan. Barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. 1. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya.
Yang kedua, barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. 4. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial seseorang. Yang C, berdasarkan cara penggunaan. Barang dapat dibedakan menjadi barang pribadi dan barang milik publik. 1. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Yang kedua, ada barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Yang D, berdasarkan hubungan pemakaian. Barang dapat dibedakan menjadi barang subsidi dan barang komplementer. 1. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika harga beras mahal, maka orang mengonsumsi jagung atau singkong sebagai penggantinya. Yang kedua, barang komplementer adalah barang yang kegunaannya makin bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya, sepatu dengan kaos kaki serta mobil dengan bensin. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, yaitu barang dapat dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. 1. Barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alam. Contohnya adalah kapas. Yang kedua adalah barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu, tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya adalah benang. Yang ketiga adalah barang jadi, yaitu adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya adalah kemeja. Yang ke F adalah berdasarkan bentuk dan sifat, yaitu barang dapat dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak. Yang pertama adalah barang tetap, adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya gedung dan tanah. Yang kedua adalah barang bergerak, adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek, contohnya buah, sayur, beras, dan bahan bakar. Yang kedua adalah penggunaan suatu barang. Setiap hari, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya. Penggunaan suatu barang bagi manusia setidaknya dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. Yang pertama adalah kegunaan bentuk, yaitu form utility, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang berubah bentuknya. Contohnya papan, paku, cat, dan pelintur yang diolah menjadi meja. Yang B adalah kegunaan tempat, place utility, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan di kota. C, yaitu kegunaan waktu, yaitu time utility, yaitu kegunaan barang ketika digunakan tepat waktu. Contohnya pakaian bayi yang berguna pada waktu bayi telah lahir. Yang terakhir adalah kegunaan milik, ownership utility, yaitu kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Contohnya, komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Terdapat perbedaan kebutuhan antar individu dan antar kelompok. Contohnya kebutuhan seorang pelukis dan arsitek tentu berbeda. Terdapat beberapa penyebab perbedaan kebutuhan tersebut. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat istiadat, dan peradaban. A. Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Manusia yang hidup pada lingkungan yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Contohnya orang yang tinggal di daerah yang beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal. B. Agama. Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Contohnya orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sejadah, tasbih untuk beribadah, serta tidak mengkonsumsi daging babi. Di lain pihak, penganut agama Hindu menggunakan bunga, janur, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaan serta tidak mengkonsumsi daging sapi. Yang C. Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut mempengaruhi perbedaan kebutuhan dan pola hidup seseorang. Sebagai contoh, masyarakat suku Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan beberapa jenis pakaian adat berdasarkan waktu atau acara tertentu. Sementara itu, masyarakat suku Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam acara-acara adat. D. Peradaban. Kemajuan peradaban yang berbeda-beda tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Sebagai contoh, pada 1980-an sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon dan pos. Saat ini masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan internet. 2. Kelangkaan sumber daya.
A. Pengertian kelangkaan. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama adalah sumber daya ekonomi bersifat terbatas, dan kedua adalah pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Kelangkaan menunjukkan hubungan antara berapa banyak sesuatu itu tersedia dan berapa banyak yang diinginkan. Jika kita ingin menggunakan suatu barang lebih dari ketersediaan yang ada, barang tersebut menjadi langka. Makna langka dalam pengertian ekonomi berbeda dari makna langka dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata langka biasa merujuk pada suatu yang jarang ditemukan di alam. Contohnya, orang mungkin tidak bisa mengatakan bahwa air langka dalam arti biasa karena air meliputi hampir 2/3 permukaan bumi. Namun, dalam konteks ekonomi, seseorang dapat mengatakan bahwa air langka dengan mengingat bahwa ketersediaannya tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. B. Penyebab kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbanting, sehingga lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya, pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.